warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih luar sehat, biasa, masih masih semangat. Masih semangat ya Bu, meskipun sore-sore kita harus perkenalkan dulu, nggih. Nama saya Eka Novia Hardianti. Saya dari SMK KAL 2 Surabaya. Saya mengajar kimia Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingin berkenalan dulu dengan Bapak Ibu sekalian. Monggo kita berkenalan satu persatu kan karena katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang. Bisa dimulai dari siapa dulu ini yang mau perkenalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rusmita Anggraini. Saya dari SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eva atas perkenalannya. Monggo Pak Agus. Monggo Pak Agus. Perkenalkan, nama saya Agus Subagio, pengajar IPA terapan dari SMKN 1 Buduran Sidoarjo. Yes. Oke Pak Agus, matur nuwun. Assalamualaikum, perkenalkan saya Bu Ika Puspita Anggarani, mengajar kimia di Kota Tahu SMK Negeri 1. Oke, Kota Tahu salam mana Bu? kenal Bu Ika, Kediri nggih. Kediri. Oke, terus Ini mendung berikut Ibu. Kediri mendung gelap ini Bu. nggih itu gelap Bu Ika, enggak seberapa terang cahayanya. Mendung Bu ini di luar saya nih, di teras ini. Oh, di luar. Nggih, Di nggih. teras ini gelap. Berikutnya Bu Putri. Saya Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendung gelap. Perkenalkan nama saya Putri Kamining Lailatul Andani. Saya dari SMK Negeri 1 Probolinggo mengajar fisika, kimia, dan IPA. Terima kasih. Maaf Borong ya, semua ini sama kameranya Putri. putih banget. Ngajarnya diborong semua pelajaran Iya. dirapel ini IPAS itu betul-betul IPAS Dirapel. itu. Nah, iya, Iya, IPAS nggih. betul-betul Ya, itu. sama dengan saya di Robel pokoknya Bu Putri ya. Iya. Multi talenta Bu, enggak apa-apa. Hebat itu. Iya. Oke, berikutnya yang belum perkenalan siapa? Bu Yani nggih? Bu Yani, Oke, Bu Yani, monggo. Bu Yani, sibuk Bu Yani. Nggih, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Monggo Bu Yani, perkenalkan dari mana, SMK mana? Nama saya Yani Miati, saya mengajar di SMK Negeri 4 Probolinggo. Terima kasih. Oke, SMK Negeri 4 Probolinggo. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu yang hebat. Kita sudah berkenalan, insya Allah nanti jadi sayang ya Bapak Ibu. Kalau tak kenalkan maka tak sayang. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya menjelaskan tentang materi kita hari ini. Coba Bapak Ibu semuanya konsentrasi dulu. Oke, Bapak Ibu konsentrasi dulu. Nanti kalau saya bilang kepala, nah, jadi Bapak Ibu semuanya pegang kepala, nggih. Oke, kita mulai nggih Bapak Ibu, biar nggak ngantuk, nggih. Saya mulai kepala. Oke, telinga. Pak Agus kurang fokus. Telinga Pak Agus, bukan hidung. Ya. Oke. Terus mulut. Oh, sudah mulai konsentrasi. Bu Ika masih mencari sinyal lah itu ya. Bu Ika gerak-gerak. Oke, saya lanjutkan. Hidung. Oke, semuanya sudah konsentrasi. Saya rasa sudah cukup Bapak Ibu. Jadi pertama saja yang Pak Agus yang kurang konsentrasi nggih ya. Sekarang sudah konsentrasi kembali. Baik. Mungkin Pak Agus fokus sama BK. Iya, aku mang fokus nonton nih, makanya keliru aku. Nggih. Baik, saya share screen dulu nggih materinya. Bentar. Sudah tampil Bapak Ibu?
Belum. Masih loading ya. Ini soalnya laptop saya ini agak lemot. Jadi loadingnya lama. Sudah tampil? Belum. Belum. Ya, Oke, modul ajar. sudah tampil? Ampun. Ya, Bu Eva sudah? Sudah. Oke, Bu Ika, Bu Putri, Bu Yani sudah tampil nggih? Ada suaranya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang modul ajar. Sebenarnya modul ajar ini sudah Bapak Ibu kenal sebelumnya, tapi namanya dulu adalah RPP. Tapi sekarang namanya adalah modul ajar. Nah, konsep dari modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar itu merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran. Nah, sedangkan alur tujuan pembelajaran sendiri itu dikembangkan dari capaian pembelajaran yang berdasarkan pada profil pelajar Pancasila. Masih ingat nggih Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu ada apa saja? Ya, Bu. Iman, Kreatif. bertakwa, Ada kreatif, terus Mandiri. Berpikir kritis. Berpikir kritis, Gotong apalagi? royong. Gotong royong, Gotong royong berketuhanan. berketuhanan atau beriman, Bertakwa dan bertakwa. Dan yang satu lagi apa? Berkebinekaan tunggal, global, Itu global. ada 6 berkebinekaan global. Sama sampai separuh. tunggal. Nggak kuat sama Jadi pakaiannya. ada 6 profil pelajar Pancasila yang melandasi kurikulum yang baru ini. Nah, modul ajar ini itu disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Nah, komponen modul ajar itu sebenarnya juga mirip-mirip Bapak Ibu dengan RPP, ya, cuman ini dibagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama itu adalah informasi umum, itu sama seperti di RPP, ya, ada identitas sekolah, kemudian kompetensi awal itu sebelum masuk ke materi itu peserta didik harus memiliki modal apa, kompetensi apa dulu yang harus dipahami. Itu namanya kompetensi awal. Kemudian profil pelajar Pancasila, tidak harus ke 6-6-nya dimasukkan dalam satu modul ajar. Boleh kita pilih 2, lalu 2, boleh nggak harus semua 6 profil pelajar itu dimasukkan. Kemudian yang keempat adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu apa yang digunakan, alat dan bahan apa yang kita gunakan. Misalkan kita melakukan praktikum, berarti kita tuliskan di situ alat bahan apa yang kita gunakan. Kemudian target peserta didik. Jadi ini modul ajar ini digunakan untuk anak kelas berapa? Misalkan kelas 10 jurusan apa? Karena kita kan IPAS ya sekarang itu kan sesuai dengan kejuruannya masing-masing. Kemudian ada model pembelajaran. Nah, kita menggunakan model pembelajaran apa? Daring itu kan macam-macam yang bisa kita pakai, problem based learning bisa, PJBL bisa. Jadi banyak model pembelajaran yang dapat kita lakukan meskipun sudah paham ya Bapak Ibu sampai sini? Ya, paham. Baik. Saya lanjutkan ke komponen inti. Jadi komponen inti itu adalah komponen yang kedua. Komponen inti itu mengandung tujuan pembelajaran. Saya rasa Bapak Ibu sudah familiar atau sudah sangat paham bahwa tujuan pembelajaran itu mengandung tiga aspek tadi, ada konten, ada kompetensi, ada konten, dan ada variasi. Betul. Kemudian yang kedua ada pemahaman bermakna. Jadi
Jadi Wika mohon maaf di-mute. Di-mute dulu Wika. Wika apa spending bersuara? Mohon maaf. Ya. Wika tolong di-mute. Oh iya sebentar. Oke. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Untuk pemahaman yang bermakna, jadi apa sebenarnya yang benar-benar bermakna dari materi kita hari ini? Jadi misalkan kalau ingin belajar tentang struktur atom ya berarti menjelaskan tentang struktur atom itu pemahaman bermaknanya. Kemudian adalah pemicu, ya. Jadi kira-kira peserta didik itu bisa sampai ke materi itu, bisa memahami materi itu tuh kita harus mencari pancingan, ya, pertanyaan pancingan, biar mereka arahnya berpikirnya bisa ke sana, seperti itu. Kemudian persiapan pembelajaran, kita menyiapkan apa saja, ada LKPD atau pretest ya Bapak Ibu, asesmen diagnostik, bisa non kognitif ataupun kognitif, monggo. Jadi untuk mengecek kesiapan belajar peserta didik. Kemudian kegiatan pembelajaran ini yang sudah sering sekali kita tuliskan di RPP, ya. Jadi saya rasa semua Bapak Ibu sudah bisa, hanya dirinci saja untuk waktunya sesuai dengan jam pembelajaran. Kemudian untuk asesmen, ini ada asesmen diagnostik, ya. Diagnostik, susahnya mulutnya ngomong ini. Oke, bisa kita lakukan di awal dan di akhir pembelajaran. Kemudian pengayaan dan remedial, kita sudah siapkan pembelajaran. Kalau untuk anak-anak yang nilainya kurang, kita lakukan remedi. Untuk anak-anak yang nilainya lebih, kita lakukan pengayaan. Jadi sudah kita siapkan soal-soal atau kegiatan apa saja yang akan kita lakukan di pengayaan dan remedial. Jadi sudah jelas di modul ajar itu, nggih Bapak Ibu. Kemudian ada refleksi juga untuk peserta didik dan guru. Jadi kita siapkan pertanyaan-pertanyaan untuk merefleksi peserta didik dan guru. Kemudian untuk lampirannya, ada lembar kerja peserta didik, itu juga kita LKPD itu nggih Bapak Ibu, kalau misalkan praktek kita tuliskan alat bahan, cara kerja, ya, bagaimana mereka mengerjakan cara kerjanya seperti apa, kita jelaskan di situ. Itu dimasukkan di lampiran. Saya rasa di RPP sebelumnya juga sudah ada. Kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik. Nah, ini juga kita tuliskan di situ sumbernya. Misalkan peserta didik itu bisa cari di mana. Atau kita, misalkan kita punya file PDF, bisa dimasukkan di situ. Jadi peserta didik tinggal membuka saja. Kemudian glosarium atau kata-kata yang penting, bisa dimasukkan di situ, dan daftar pustaka. Sudah paham ya Bapak Ibu untuk komponen modul ajar ini ada 3. Jadi ini lebih banyak kalau menurut saya daripada RPP biasanya. Kemarin kan ada RPP 1 lembar, ini malah banyak, ini berlembar-lembar. Iya, enggak memerdekakan guru. Iya. Dulu katanya memerdekakan guru. Ini sekarang malah banyak ini Pak isinya. Pakai asesmen diagnostik juga. Oke, baik. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini sama dengan tadi sudah saya jelaskan. Sama semua ya Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, setelah ini Bapak Ibu melakukan diskusi ya. Secara berkelompok, membuat modul ajar. Ya. Membuat modul ajar yang berisi 3 komponen tadi. Boleh pakai pelajaran fisika atau kimia atau IPAS, monggo terserah salah satu. Kan ini macam-macam deh. Gurunya ada yang guru kimia, ada yang fisika, ada yang IPAS kayak Pak Agus itu IPAS. Terserah mau pakai mata pelajaran apa, monggo didiskusikan dulu selama 15 menit. Setelah itu kita kembali ke Zoom meeting lagi. Nanti saya. Oke. Sudah paham ya Bapak Ibu? Sudah Bu. Oke, baik. Sudah selesai diskusinya nggih Bapak Ibu semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Bagaimana, lancar diskusinya? Lancar Bu. Alhamdulillah. Nah, ini kira-kira siapa yang mau presentasi hasil diskusinya? Saya. Bu Eva, monggo silahkan.
Saya share dulu ya, Bu. Oke, nggih. Ini saya Ini kalau tidak bisa ya, Bu? Oke, sebentar. Saya matikan dulu. Nah, sudah. Monggo Bu Eva. Bentar, saya buka dulu. Oke. Ya, sudah kelihatan? Belum, Bu. Masih hitam. Ah, sudah kelihatan, Bu. Sudah. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya Eva, perwakilan dari kelompok A. Di sini saya akan memaparkan tentang modul ajar mata pelajaran kimia. Yang pertama, tadi Bu Eka mengatakan bahwa informasi umum, ada identitas modul, yaitu dari kelompok A. Terus kompetensi awal, di sini peserta didik mempunyai pengetahuan dan keterampilan tentang partikel materi. Terus profil pelajar Pancasila yang tadi juga dikatakan Bu Eka, ada mandiri, bergotong royong, bernalar kritis. Di sini ada semuanya, memiliki kesadaran akan diri dan situasi, bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi. Sarana dan prasarana, karena kita di struktur atom, maka kita menggunakan apel, roti bisnis untuk perubahan-perubahan teori atom yang ada. Contohnya, di sini juga ada target peserta didik. Target peserta didik umumnya tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Model pembelajaran yaitu discovery learning secara daring. Kemudian yang kedua adalah komponen inti. Komponen inti ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini kita ada di fase E karena ada di kelas 10. Tujuan pembelajaran, 1, melalui diskusi kelompok secara daring, siswa dapat mengilustrasikan perkembangan teori atom dengan kritis. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok secara daring, siswa dapat menganalisis kelebihan dan kelemahan masing-masing teori. Pemahaman bermakna. Bentar, Bu Eva. Iya. Nah, ini. Coba Bapak Ibu perhatikan tujuan pembelajarannya, nggih. Tujuan pembelajaran tadi kan mengandung berapa komponen? Ada 3 komponen, Ibu. Oke, ada 3 komponen. Yang menunjukkan kompetensi yang mana, nggih, Bapak Ibu? Dari tujuan pembelajaran yang pertama. Mengilustrasikan Baik, pada tujuan pertama. Oke, yang mengilustrasikan, nggih. Yang mengilustrasikan itu adalah kompetensi, betul, baik sekali. Kemudian yang konten yang mana, Bapak Ibu? Teori-teori perkembangan atom. teori atom. Perkembangan teori atom, ya, bagus sekali. Itu konten. Oke, terus yang variasi? Variasi Berpikir kritis. Berpikir kritis. berpikir Oke. kritis itu. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya sudah paham ya, berarti 3 komponen utama dalam penyusunan tujuan. Baik, Bu Eva bisa dilanjutkan. Ya, saya lanjutkan untuk yang kedua yaitu pemahaman bermakna. Teori atom mengalami perkembangan karena ditemukan kelemahan dan adanya fakta baru yang menyempurnakan. Pertanyaan pemantik, bagaimana kalian dapat menjelaskan perkembangan teori atom dari atom sampai mekanika, dari atom Dalton maksudnya sampai mekanika kuantum? Kegiatan pembelajaran ada pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kegiatan pendahuluan itu tadi salam, kemudian bimbing peserta berdoa, terus instrumen teks diagnostik non kognitif pada siswa. Kemudian kegiatan intinya kita mengamati stimulus pada siswa, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, mengolah data, memverifikasi, menyimpulkan, dan terakhir guru memberikan penutup. Berarti itu sesuai dengan sintak-sintak di itu nggih, problem based learning ya. Discovery learning nggih. Oke, baik Bu Eva, terima kasih atas presentasinya. Terima kasih Bu Eka. Oke, terima kasih banyak. Ada tanggapan lain mungkin dari anggota kelompoknya mau menambahkan mungkin atau sudah cukup? Sudah pas Bu, itu hasil diskusi kelompok memang. Oke, sip semuanya Bapak Ibu, bagus sekali. Ya, bisa dimatikan share screen-nya Bu Eva.
Sudah. Oke. Ya, baik. Bapak Ibu, ada yang ditanyakan mungkin tentang pembuatan modul ajar? Semuanya sudah Tidak, paham? Ibu. Iya. Sudah paham, alhamdulillah. Nggih, Ada Bu, nggih Pak di Agus, dalam monggo. pembuatan modul ajar, apakah seorang pendidik wajib tidak membuatnya? Modul ajar? Modul ajar. Saya rasa semua pendidik wajib membuat modul ajar, Pak. Karena itu adalah berisi tentang rencana kita. Jadi kita mau mengajar tuh enggak langsung ke kelas, langsung ngajar ABC gitu enggak. Jadi harus direncanakan dulu. Sedemikian rupa harus kita siapkan tes awalnya, kemudian apa yang bahan-bahan yang akan kita ajarkan. Jadi agar kompetensinya itu tercapai. Terus di mana letak merdeka belajarnya bagi guru? Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa membantu. Iya, merdeka belajarnya itu kan kita bebas untuk berkreasi. Betul. Jadi mau menggunakan kreasi apapun itu bisa untuk digunakan. Oke, jadi di langkah Begitu pembelajarannya bagus, kalau itu menurut ya, saya. Bu Eva. Oke. Iya. Saya setuju sekali dengan Bu Eva. Kita bisa merdekanya itu di langkah pembelajarannya itu bagus. Kita bisa di luar, kita bisa main game atau apa yang tidak membosankan anak-anak seperti itu. Jadi Pak Agus merdeka mau dibuat apa kelasnya itu, tapi tetap harus tertuliskan di modul aja. Ya, Itu maksud bagus. saya, Oke. merdeka belajarnya, merdeka kita bagi guru itu tidak terbebani oleh administrasi dan administrasi. Nah, Bu, jangan deras, Bu. Oke, Pak Agus. Ini sudah merdeka loh, Pak Agus. Administrasinya belum merdeka, banyak kuliahnya. Tuh. Kan ini kan masih pertama, Pak Agus. Nanti kalau kelamaan pasti biasa. Oke. Monggo. Oke. Bagaimana yang lain? Mungkin ada pertanyaan? Sudah? Bapak Ibu, Bu Yani, mungkin Bu Putri. Sudah? Setuju. Sudah. Kira-kira Cocok. yang dapat menyimpulkan siapa nggih? Bu Ika monggo Bagus, Bu. kesimpulannya. Bagus. Pak Agus apa Bu Ika monggo. Bagus saja, Bu. Iya wes Pak Agus wes. Nah, ya Pak Agus. Baik, menurut saya Oke. kesimpulan dalam rangka pembuatan modul ajar, pada prinsipnya modul ajar itu sama dengan RPP saat diukur tilas, yaitu harus ada 3 komponen yang harus kita penuhi, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran, dan ada variatif. Nggak dengar, Bu, Jan. Kok nggak dengar? Ini Pak Agus Halo. Bu yang ngomong. Kurang Ya. keras Pak Agus. Ya, ada 3 ya, Oke. yaitu ada informasi umum, Oke. ya kan, dan asesmen. Kalau menurut saya seperti itu. Ada informasi umum, komponen inti sama Asesmen. lampiran nggih Pak Agus. Asesmen itu masuk di komponen inti nggih. Oh, masih di komponen inti. Nggih, asesmen itu masuk di komponen inti. Oke. Bagaimana Bapak Ibu sudah jelas nggih apa yang disampaikan oleh Agus? Ya. Jelas, Baik. Kalau semuanya sudah paham, sudah jelas, maka materi kita hari ini kita akhiri, pertemuan hari ini saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf nih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.